Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tarbu ni'am wa taturru barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ulil manasibi wa darajat amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam Bapak Dr. Idris MID, juga teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi. Saya kelompok 7 mewakili dari kelompok 7, yakni saya sendiri Agus Mulyanto dan teman saya Muhammad Nanang Alfarouk akan membahas tentang bagaimana e-learning pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. E-learning diartikan sebagai electronic learning, yaitu pembelajaran yang berhubungan dengan elektronik. Perlu kita ketahui, pengertian e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. E-learning merupakan suatu teknologi informasi yang relatif baru di Indonesia. E-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya komputer. Semuanya itu pasti ada fungsinya. Fungsi e-learning ada 3 fungsi pembelajaran elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di antaranya, sebagai suplemen pembelajaran yang sifatnya pilihan atau opsional, e-learning berfungsi sebagai suplemen tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah peserta didik akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau menggunakan pembelajaran model konvensional. Sebagai pelengkap komplemen pembelajaran, e-learning berfungsi sebagai komplemen pelengkap pembelajaran apabila materi pembelajaran elektronik dipergunakan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta di dalam kelas konvensional. Kemudian, pengaplikasikan e-learning dalam kelas. Beberapa hal penting sebagai persyaratan pelaksanaan e-learning, yaitu diantaranya dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, kemudian tersedianya dukungan layanan tutor, berikutnya adanya lembaga penyelenggaraan pengelolaan e-learning, selanjutnya ada sikap positif dari peserta didik dan tenaga pendidik, kemudian tersedianya rancangan sistem pembelajaran, selanjutnya adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan belajar peserta didik. Semuanya itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat atau kelebihan penggunaan e-learning. Berkembangnya ini yang pertama adalah bermanfaat bagi peserta didik. Berkembangnya fleksibilitas belajar peserta didik yang optimal, di mana peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Yang kedua, bermanfaat bagi pendidik. Kita ketahui, bagi pendidik nanti lebih mudah melakukan pemutahiran bahan-bahan belajar, terus apalagi mengembangkan diri atau melakukan penelitian, selanjutnya mengontrol kebiasaan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah bermanfaat bagi sekolah. Setiap pendidik dapat menggunakan dengan mudah, dengan efektivitas dan efisiensi pembelajaran di jurusan secara keseluruhan. Akan meningkat, pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok bahasan. Kekurangan dari e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kurangnya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Selanjutnya proses belajar mengajar cenderung ke arah pola pelatihan daripada pendidikan. Berubahnya peran pendidik. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar, berikutnya tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Kemudian kurangnya mereka mengetahui dan memiliki keterampilan soal-soal internet. Yang kita ketahui dampak e-learning dalam pendidikan.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-learning sebagai pelengkap pembelajaran profesional dapat meningkatkan kreativitas hasil belajar peserta didik. Terjadinya aktivitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu terjadi peningkatan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus, menurunnya tingkat jenuh peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya terjadi peningkatan pemahaman peserta didik terhadap materi. Pembelajaran berbasis web-based learning, WBL atau sering juga disebut dengan online learning, merupakan suatu sistem atau proses untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh melalui aplikasi web dan jaringan internet. Pada umumnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada warga masyarakat yang karena berbagai hambatan tidak dapat mengikuti pendidikan secara konvensional atau tatap muka. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan mewakili kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan mohon atas tambahannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.